Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin ma ba'd. Para hadirin, para rawuh, para jamaah Masjid Asy-Syarif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia tiada terbatas, tiada terhingga, tiada terkira, tiada terasa. Salawat serta salam semoga tercurah terus keharibaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga sahabat, pengikut beliau sampai akhir zaman. Melanjutkan apa yang kita kaji daripada kumpulan hadis yang disusun Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Semoga Allah meridai beliau, Allah berikan manfaat kepada kita berkah ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Sampai pada sabda baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai beliau dan ayahanda beliau. Sebagaimana yang sering didengar oleh kita, disampaikan kepada kita, beliau adalah misan, sepupu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asmanipun Abdullah, abahnya namanya Abbas. Abbas satu saudara dengan Sayyid Abdullah, ayah dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman umurnya terpaut jauh lebih muda Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bahwasanya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar." Seandainya manusia langsung diberikan haknya dengan hanya bermodal mengaku saja, maka pastilah akan ada sekelompok orang yang akan mengaku-ngaku harta sekelompok kaum yang lain dan darah sekelompok yang lain, sehingga bukti itu menjadi syarat bagi siapapun yang ngaku-ngaku, dan sumpah diberikan kepada orang yang mengingkarinya. Gini Pak, panjenengan
punya sepeda motor. Nggih. Terus saya bilang, niki sepeda motor kula. Padahal punya panjenengan. Hah? Nggih. Ini sepeda motor saya, kata saya. Maka dalam hukum Islam berarti ini ada kasus saya ngakui barang saya yang dipegang panjenengan. Kan ngoten nggih? Kan gitu ya. Maka kalau ini mau diseriusi, ini dilaporkan ke pengadilan, nanti di antara mekanisme hukumnya saya akan dituntut oleh hakim untuk mendatangkan bukti bahwasannya sepeda motor yang dipegang panjenengan gadah kula. Jadi tidak hanya bondok, saya tidak hanya bondok ngaku-ngaku tok. Niki sepeda motor kula Pak, kang dicekel panjenengan. Mana buktinya, Bib? Ada BPKB, ada STNK. Nah, bukti itu biasanya 2 orang saksi, 2 orang saksi yang adil. Nanti panjang itu bahasnya di fikih. Ada beberapa jenis hukum yang saksinya nanti ada yang harus 4 orang, ada yang harus 2 orang minimal, ada yang cukup 1 dengan sumpah. Pembahasan panjangnya di kitab fikih. Sehingga bagi yang menuduh, yang ngaku-ngaku, seperti contoh kasus barusan, saya ngaku-ngaku sepeda motor yang dipegang panjenengan, maka menurut hukum Islam saya harus mendatangkan bukti. Panjenengan yang sepeda motor yang di tangan panjenengan nanti bisa membela hanya dengan sumpah. Hanya dengan sumpah saja. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau tidak seperti ini, kalau yang ngaku-ngaku tidak ada kewajiban mendatangkan bukti, maka sembarangan orang akan pandai ngaku-ngaku nanti. Kan ngoten. Kalau tidak harus mendatangkan bukti, maka siapapun saja bisa ngaku-ngaku, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Enggak, kalau tidak punya kekuatan, Mbak. Kalau punya kekuatan, kalau badannya besar, musuhnya kecil. Kalau yang ngaku-ngaku ini punya kekuatan, kekuasaan, punya senjata, gak ada nisun, minggir. Tak dikekno tembak kok. Takut dia. Dari hadis ini, di antara hikmah yang banyak, yang menghasilkan hukum yang banyak, di antaranya larangan untuk bersumpah palsu. Karena nanti ada berkaitan dengan sumpah ini kan. Larangan dari sumpah palsu. Larangan dari berkata dusta. Larangan dari perkataan bohong. Larangan di antaranya mengambil hak orang lain. Begitu juga larangan merampas hak orang lain. Di antaranya juga larangan daripada sumpah palsu. Nasallallahu salamah, nasallallahu alafiyah. Sehingga disebutkan wa yajibul ihtirazu anil yaminil kadhibah wa syahadatiz zur. Wajib hukumnya bagi setiap orang Islam untuk jangan sampai bersumpah palsu. Wallahi, demi Allah, ini sepeda motor punyanya Habib Saleh, padahal sumpah palsu nih. Habis dikasih sesuatu sama saya, 2 juta, sumpah palsu.
Dan juga wajib bagi setiap orang Islam untuk menjaga diri jangan sampai bersaksi palsu. Nggih? Ada saksi palsu, ada juga sumpah palsu. Ini biasanya sering gandeng ini. Menyaksikan palsu untuk menguatkan persaksian palsunya disikat sama sumpah juga. Oh, di antaranya banyak ancaman dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun Pak, ampun hadirin nggih. Ini bab diperdengarkan kepada yang enggak ada iman. Yang percaya sama Gusti Allah, percaya sama Kanjeng Nabi Muhammad, percaya pembalasan Allah itu pasti akan datang di dunia sebelum nanti di akhirat. Apalagi perbuatan zalim. Nggih. Perbuatan zalim itu para hadirin pasti dibalas sama Allah. Belum di akhirat, di dunia dibalas. Jangan khawatir. Semoga kita diberikan takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bersabda, "Man iqtata'a haqqam ri'in muslimin biyaminih faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihil jannah." Siapa yang mengambil hak orang Islam dengan sumpahnya, jadi menggunakan sumpah untuk mengambil hak orang lain, maka Allah memutuskan orang tersebut wajib neraka garis miring haram surga. Nabi ditanya, tatkala Nabi bersabda demikian, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran?" Qala, "Wa in kana qadiban ay'udan min arak." Nabi, gimana kalau cuman sedikit tak Nabi? Sedikit tak, sumpah palsunya cuman sedikit saja. Nabi Muhammad bilang, walaupun hanya sebuah satu batang nggih. Satu batang. Masa satu buah ini, Pak? Satu batang kayu arok. Ini kayu arok ini. Ini harganya murah meriah. Nggih. Ini diuangkan 1 juta dapat 1 pickup ini. Enggak ada sampai. Ini murah. Di tempat aslinya murah, cuman kesininya nih numpak pesawat kan, munggah akhirnya, ongkos kirim. Demi Allah, ini punya saya, padahal bukan punyanya. Itu langsung distempel sama Allah. Wajib neraka garis miring haram surga. Di antaranya juga Nabi bersabda, "La tazula qadama syahidiz zuri yaumal qiyamah hatta tajiba lahun nar." Tidak akan melangkah kaki saksi palsu nanti di hari kiamat sehingga sudah dapat setempel neraka. Ini percuma, ngalor ngidul percuma, neraka ini. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya Allah. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tiga kali Nabi bersabda. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Hah? Bukan dosa besar, bukan. Bukan mau ditunjukkan sama Nabi dosa besar, bukan. Mau ditunjukkan sama Nabi dosa besar yang paling besar. Langsung sahabat jawab, enggak Nabi, tentu Nabi. Kersane selamat Nabi, biar tahu. Siapa yang tidak tahu kejelekan akan terjerumus nanti. Nabi menjawab,
3. Yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Gadah keyakinan teng manai wonten selain Allah yang bisa maringi manfaat dan menghilangkan mudarat. Ini syirik. Yang kedua, uququl walidain. Nasallallahu alaihi wasallam. Ngelamak sama bapak ibu. Harga mati. Bapak emak harga mati. Salah tidak bisa dilawan. Salah tidak bisa dilawan. Mungkin bisanya cuma menghindar saja. Kalau disuruh maksiat menghindar. Salah benar tetap benar orang tua ini. Yang ketiga, Nabi kemudian bersabda, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Yang ketiga Nabi bilang, ketahuilah ucapan bohong, persaksian bohong. Disebutkan di sini, nggih. Nabi ketika ngomong 3 dosa besar syirik, 1 kali Nabi ngomong. Yang kedua durhaka sama orang tua, 1 kali Nabi ngomong. Ketika ngomong awas ucapan bohong, sumpah bohong, apa kata sahabat Nabi? Famazala yuraddiduha hatta qulna laitahu syakat. Senantiasa Nabi ngulang-ulangi terus sampai kami bilang tuh coba Nabi diam ya. Jadi Nabi ketika nyebutkan yang ketiga, Pak, ya, ketika nyebutkan ketiga, itu Nabi ngulang-ulangi terus. Syirik, durhaka sama orang tua, awas, ngomong ngapus, saksi palsu, awas, ngomong bohong, persaksian bohong, awas, ngomong bohong, persaksian bohong, awas, ngomong bohong, persaksian bohong, awas, ngomong bohong, persaksian bohong. Sampai sahabat-sahabat bilang, duh coba Nabi diem ya, kesian. Tidak disebutkan berapa kali Nabi bilang, terus diulangi lagi terus Nabi. Hah? Ini sebagian orang sekarang punya prinsip tidak ngapus, tidak untuk duit, Beb. Berat ini. Tidak bohong, tidak dapat uang ini. Para hadirin, di setiap zaman, bahkan di surga itu ada Nabi Adam, ada iblis. Ada blok yang baik, ada blok yang tidak baik. Dan saya panjenengan diparingi pendidikan sama Allah. Itu di surga. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Sehingga Allah buat skenario menjadi sebab Nabi Adam kemudian dan iblis dikeluarkan ke dunia. Nabi Adam sama iblis dikeluarkan ke dunia. Tetap jadi simbol. Ada orang baik, ada orang tidak baik. Selamanya. Mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi saya panjenengan mau kemana ini? Mau kumpul sama yang baik, apa yang tidak baik? Di setiap zaman, di setiap masa pasti ada yang baik. Dan di setiap zaman, setiap masa pasti ada yang tidak baik. Sekarang Beb, ngelama semuanya enggak, ada yang enggak ngelama. Sekarang Beb ngapusi semuanya enggak, ada yang enggak ngapusan. Sekarang Beb ada yang ikhlas, enggak, ada yang ikhlas Pak, ada. Permasalahannya saya panjenengan enggak tahu. Atau saya panjenengan mungkin jadi orang yang sedang enggak baik perilakunya. Sehingga kumpulnya sama orang yang enggak baik. Sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan tetap ada para hadirin. Jangan khawatir.
Tinggal kita minta sama Allah semoga kita dikumpulkan sama orang-orang baik itu. Tidak akan berkurang. Itu janjinya Allah. Ya gulu qaumun an hudahum dallu qad udimu fi asrina aw gallu faqul lahum kalla walakin jallu an antarahum a'yunul juhali. Katanya wali bin awliyaillah ya. Apa kata beliau? Berkata sebagian orang yang tersesat dari petunjuk orang-orang baik, mereka ngomong, tidak ada walinya Allah sekarang. Atau tambah sedikit sudah. Dulu banyak. Ada Kiai Ahmad Afandi, ada Kiai Khalil, ada Kiai Abbas, ada Habib Hadi Al-Haddar, ada Habib Saleh Tanggul. Dulu banyak, sekarang tidak ada. Ini ucapannya katanya wali. Kalau ada orang ngomong seperti itu, itu pertanda sesat itu. Keliru itu. Jangan sampai jangan ngomong seperti ini. Kenapa kata beliau? Fagullahum, katakan sama mereka, lah masih banyak. Cuma permasalahannya dulu sama sekarang ini tidak pati kelihatan. Sembunyi mereka. Dan akan mendapati mereka orang-orang yang punya husnudzan besar. Orang-orang yang punya hati baik, prasangka baik, ketemu sama mereka. Tidak akan berkurang Pak, akan terus ada. Itu janjinya Allah, itu janjinya Nabi Muhammad. Manan sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Katanya Allah, kami kalau mencabut satu hukum atau kami angkat, pasti kami ganti yang lebih baik atau minimal sama. Pasti ada, gantinya pasti ada. Cuma permasalahannya buatan katon nggih. Ndak ketok. Ndak katon apa ndak ketok kata orang jangan. Sami nggih. Ndak kelihatan. Ya seperti napa Pak? Seperti berlian asli sama berlian palsu. Panjenengan yang ndak ahli batu ndak ngerti. Emas asli sama emas palsu. Yang ndak ngerti ya tidak bisa membedakan. Tapi yang paham dilihat saja ngerti sudah. Begitu juga ada orang-orang yang Allah berikan hati bersih, itu tahu, dikasih tahu sama Allah. Itu walinya Allah, itu walinya Allah. Itu kekasihnya Allah, itu kekasihnya Allah. Allahumma alhaqna bihim. Allahumma ahsyurna ma'hum. Allahumma jama'na bihim. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka. Ketemu mereka, dapat berkah mereka, dapat petunjuk mereka, kumpul bersama mereka di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa yajibul ihtiraz aidan min daf'ir rishwah wa akhdhiha. Begitu juga wajib untuk menjaga diri, jangan sampai memberikan sogoan, nyogok dan nerima sogoan. Nggih? Cuman ada pembahasan sedikit nggih. Gini. Saya panjenengan ini sebetulnya sesuai dengan ketentuan syarat masuk sudah. Katakan nggih, ini bahasa umum ya. Bahasa umum panjenengan kita kembangkan sendiri nanti. Semisal ada persyaratan untuk masuk ke satu lembaga, syaratnya begini. Saya panjenengan sudah lengkap. Saya panjenengan sudah lengkap syaratnya. Dan sesuai aturan boleh masuk. Kok ternyata petugasnya, oknum petugasnya yang tidak benar. Sehingga nagih kepada kita biaya untuk minta sogokan. Nah ini kata yang ulama, kalau memang kita ingin mendapatkan hak kita, tidak ada cara kecuali seperti itu diperbolehkan. Berhak. Soalnya kita sudah berhak. Ketentuan sudah syarat, sudah masuk semuanya. Cuma tidak bisa masuk gara-gara petugasnya tidak benar.
sehingga kita harus bayar. Ini ada yang mengatakan boleh. Kan yang bagus tidak usah sudah. Tapi kalau kalau ketentuan dan syarat saya penjenengan tidak berhak masuk, cuman bisa masuk karena bayar, nah ini nyogok haram ini. Gitu nggih? Bisa dipahami keterangan saya ini? Bukan ngarani panjenengan tidak ngerti, tidak. Bahasa saya ini semoga bisa dipahami. Sebetulnya tidak lulus, cuman biar lulus bayar. Bayar akhirnya, itu nyogok haram. Cuman ini enggak lulus, dia lulus, enggak diterima kalau enggak bayar. Nah, itu bayar enggak apa-apa. Cuman lebih bagus enggak nyari yang lain. Apa sih kalau enggak gitu? Masuk neraka tak? Nggih. Nabi Muhammad bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi wal mashi bainahuma, dilaknat oleh Allah yang nyogok, yang disogok dan perantaranya, yang berkaitan dengan proses pungli penyogokan, dilaknat semuanya sama Allah SWT. Nasallallahu salaman nasallallahu afiyah. Oke, persidangan sebetulnya dia kalah, hakimnya, oknum hakimnya memang tidak beres, ditelepon. Terus pun dia Pak rujeng niki nggih panjenengan kalah niki. Tapi nggih mbok saged dibantu. Tapi tarife nggih 100 juta. Panjenengan menang. Nggih pun 100 juta menang. Menang apanya, Pak? Menang nerokoknya? Menang apanya? Urusan duniawi, untuk rebutan ini dan itu, nggih. Menang, ndak menang. Kalau pakai ndak benar, ndak menang. Justru kegagalan yang lebih cepat itu. Apes yang lebih cepat itu. Bakar ruwet itu. Kehidupannya bakar ruwet. Bakar ruwet. Tak mungkin kasih senang sama Allah. Tak kira bisa nikmat ibadah. Tak kira bisa nikmatnya khusyuk. Tak kira bisa nikmatnya zikir sama Allah. Tak kira bisa apalagi mimpi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mimpi jerangkong ge. Itu yang mau dicari. Kan boten bagi. Saya panjangan orang Islam tidak cari itu. Saya panjangan cari ini semoga dikasih nikmat sama Allah ketika sholat. Saya minta sama Allah, panjangan minta sama Allah semoga mimpi Nabi Muhammad, Pak. Tak kebengin tak kita ini. Nasallallahu salamah, naslafiyah. Sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah terakhir di zaman diceritakan nggih. Hukum di zaman Sayyidina Ibrahim itu dengan api dulu, Pak. Di zaman Nabi Ibrahim itu cara pengadilannya dengan api. Jadi yang benar, jadi di zaman Nabi Ibrahim itu para hadirin, kalau ada yang berselisih urusan hukum ya, itu didatangkan yang berselisih ini. Terus sama Nabi Ibrahim disumatkan api besar. Dan ketentuan di zaman Nabi Ibrahim yang benar masukkan tangan dan juga yang nuntut. Yang nuntut, yang dituntut masukkan tangan ke api itu. Dan nanti yang benar tidak kebakar tangannya. Semua benar masukkan tangannya tidak kebakar. Yang salah nggih siap-siap. Di zaman Nabi Musa itu pakai tungkat pengadilannya. Jadi tungkat itu didatangkan kepada dua orang yang berselisih. Nanti kalau dipegang yang benar itu tongkatnya diem. Kalau dipegang sama yang salah goyang tongkatnya. Di zaman Nabi Sulaiman itu dengan angin. Karena termasuk anak buahnya Nabi Sulaiman angin.
Jadi kalau yang benar ya sepoi-sepoi anginnya. Tapi kalau yang salah itu sama angin dimelawuk no. Apa bahasa Indonesianya ini? Diterbangkan nggih. Dioncalno sama angin itu. Kalau salah. Di zaman Dzulqarnain itu dengan air. Itu disebutkan kalau benar ya, kalau benar itu naik di atasnya air tidak kecemplung. Tapi kalau salah kesilep. Disebutkan di zaman Nabi Allah Dawud, itu berarti kalau di zaman Nabi Dawud lain lagi. Di zaman Nabi Dawud itu disebutkan ada tali yang terjulur ya dari langit di batu yang ada di Baitul Maqdis. Jadi di zaman Nabi Dawud itu di Masjid Baitul Maqdis di Palestina itu ada batu besar. Naik ke batu itu, di atasnya batu itu ada tali yang terjulur dari langit. Tempat itu, batu itu adalah tempat untuk menjadi pengadilan di masyarakat zaman itu. Jadi yang benar, kalau benar dia naik ke batu, ngambil talinya, itu talinya akan turun dan kena pegang. Tapi kalau tidak benar tidak bisa. Kalau salah tidak bisa kena. Cuman tetap ada, tetap ngakal-ngakal ini tetap dari dulu sudah ada. Diceritakan ada satu orang punya berlian mahal, dititipkan kepada konconya, titip sama konconya, titip. Pergi Pak, habis titip tuh pergi. Lama tidak balik-balik. Setelah sekian lama tidak kembali, balik lagi yang punya berlian ini. Kemudian datangi konconya untuk nagih. Mana berlian yang dulu saya titipkan? Apa yang terjadi? Si konco ternyata berbalik arah. Mengingkari. Batu yang mana? Berlian yang mana? Tidak ada. Tidak ada. Sampai tidak ada berlian di tangan saya. Loh, dulu saya pernah titip sama panjenengan. Punya saya itu yang bagus. Saya titipkan ke panjenengan. Tidak ada. Akhirnya untuk mengadili antara apa yang terjadi ini, ayo sebagai bukti. Kalau saya benar dan kamu salah, ayo kita datang ke Baitul Maqdis, naik ke atas batu. Siapa yang gapai tali nanti? Yang gapai tali pasti benar. Apa yang terjadi? Berangkat Pak, dua orang ini. Okay. Sebelum berangkat, yang dititipi berlian ini, yang ingkar ini, itu berliannya ditaruh di ujungnya tungket. Jadi tungket dibolongi, okay. Berliannya dimasukkan, terus ditutup. Tungketnya dibawa terus. Sampai di batu tersebut, kata yang titip, ayo. Ngomong sama yang dititip itu, ayo sampean naik ke situ. Saya sudah titip sama panjenengan, sampean ingkar, sampean bohong. Kalau memang sampean jujur, sampean akan gapai tali itu. Kalau tidak gapai, sampean berarti bohong. Batu berlian saya masih di sampean. Oke. Tungketnya tadi, saya mau naik. Ini pegangkan tungket saya. Tungketnya dikasihkan sama yang nuntut ini. Dipegang tungketnya. Naik ini. Naik. Apa ucapannya? Oh, memang pengapunten nggih bajingan tengi ini. Apa katanya? Nyebut Allah lagi. Ya Allah katanya. Kalau panjenengan sudah tahu ya Allah bahwasanya titipan saya, titipan berlian yang ada di saya sudah saya kasihkan sama orangnya. Paham nggih? Ya Allah, panjenengan ya Allah, kalau memang panjenengan tahu titipan batu berlian sudah saya kasihkan sama yang punya, maka ya Allah turunkan tali itu biar saya megang,
sebagai bukti saya jujur. Turun talinya, Pak. Dipegang. Turun dari batu, tongkatnya diminta lagi. Mana tongkatnya? Kasihkan tongkatnya, pulang ya. Dan ternyata setelah beberapa lama terkuak, tipu muslihatnya terkuak. Ternyata berliannya diselipkan di tongkatnya ketika mau naik ke batu dikasihkan sama yang nuntut. Betul sih dikasihkan, betul. Sehingga semenjak itu masyarakat kemudian berkata, qad sawwatil silsilatu bainadh dhalim wal madlum. Oh, ternyata sekarang tali sudah menyamakan antara yang berbuat zalim dengan yang dizalimi. Semenjak itu Nabi Daud alaihissalam ya menuntut kepada yang dititipi itu, yang disembunyikan ke tongkatnya, diparani sama Nabi Daud. Nabi Daud dikasih tahu sama Allah nggih. Diparani sama Nabi Daud. Diambil terus. Semenjak itu pengadilan dengan menggapai tali dihapus. Kembali kepada aturan yang ngaku harus datangkan bukti. Yang tertuntut boleh melawan dengan sumpah sesuai yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nggih para hadirin para rawuh, sebagaimana sering disampaikan, Islam ini penyempurna syariat terdahulu. Nggih. Islam ini penyempurna agama-agama yang dulu. Karena memang ada beberapa hukum di zaman dulu masih dipakai dalam Islam. Di antaranya ini. Ini bukti untuk yang ngaku, yang nuntut, yang tertuntut bisa dengan sumpah. Ini hukum dipakai di zaman Nabi Dawud alaihissalam. Tetap dipakai di zamannya Islam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada kisah-kisah lagi nggih. Nasihat-nasihat lagi yang banyak yang semoga Allah berikan kemanfaatan kepada kita, berkah ilmu di dunia dan di akhirat, tambah takut sama Allah, tambah takut untuk jangan sampai berkata dusta, jangan sampai bersaksi dusta, karena keuntungan sebesar apapun di dunia tidak berbanding sedikit pun dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nasallallahu salamah, nasallahu fi rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqih lana qarabatina fi dina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin bi syafaatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka